dhaifus silah, orang yang lemah hubungannya. Mithlul ladzi yubahi, mithlul ladzi, perumpamaan orang yubahi yang membanggakan. Wa yatafakh wa yaftakhiru, dan merasa bangga, sama ya, bisuar, dengan bentuk ya, takhayyulul istiqlal, perasaan merasa bisa sendiri, awil istighna, atau tidak butuh, wa tasdiqil wasawis, atau waswas, membenarkan tipu daya atau gangguan dari syaitan atau nafsu, bi annahum, bahwa sesungguhnya dia ghairu muhtajin, tidak butuh. Takhayyal al-istiqlala bisa, awil istighna wa tasdiqal waswas ya, istiqlala maf'ul bih, takhayyal ya. Wa tasdiqan nas, dan membenarkan masyarakat atau manusia, fi madhihim, di dalam pujian mereka, lahu, kepadanya. Hadhihi amatul qawati', ini adalah sesuatu yang memutus secara umum, atau umumnya perkara yang memutus, dalam kurung yang melemahkan hubungan. Wahia, dan itu raji'atun, kembali ila ru'yatin nafsi, kepada melihat nafsunya, melihat dirinya. Ayyara, artinya dia melihat nafsahu, kepada dirinya. Fa'idhan qata'a, maka ketika terputus seorang murid an wujhadis syekh, dari arahan syekh, wa himmatis syekh, dan cita-cita syekh guru, wa maslakis syekh, dan metode atau peraturan seorang guru. Kana dzalika, maka yang demikian itu sababal qati'ah, sebab terputus anhu, dari syekh. Al-Habib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, lil muballighin, kepada orang-orang yang menyampaikan dakwah, muballigh, balighu anni, balighu, sampaikanlah Islam, agama, anni, dari aku, ay bilang qita'in, artinya tanpa terputus. Allah yuqawi, semoga Allah menguatkan rawabitana, hubungan kita, wa iyyakum, dan kalian. Didoakan sama Habib. Wa man yuhibbu, dan orang yang mencintai, lima yuhibbu, kepada sesuatu yang dia cintai, ala ma yuhibbu, atas sesuatu yang dia cintai, hatta yaj'alana, sehingga Allah menjadikan kita fi man yuhibbu, di dalam golongan orang-orang yang mencintainya. Amin ya rabbal. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Kesimpulan dari apa yang barusan kita artikan, bahwa penyebab inti di mana seorang santri secara khusus dan manusia secara umum lemah hubungannya kepada
Allah, kepada Rasul, karena disebabkan karena al-istiqlal awil istighna, merasa dirinya cukup, merasa dirinya enggak butuh. Ini saja. Jadi kalau seandainya ada seseorang, baik itu dari kalangan santri atau dari kalangan orang awam, kalau dirinya melihat nafsunya atau melihat dirinya memiliki baik ilmu, baik istiqamah, baik itu apa sajalah kelebihan, melihatnya dia kepada nafsunya dengan kelebihan itu sebab terputusnya dari hubungan kepada Allah dan hubungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang hadis terakhir itu, balighu anni, sehebat apapun ilmu kita miliki tetap anni, itu dari Nabi. Anda seorang santri alim di atas ilmunya syekh, tetap balighu anni, tetap dari syekh. Ya, jadi kata-kata anni itu menunjukkan bahwa jangan sampai seseorang itu dia memutus hubungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anni, dari aku. Nah, ketika seseorang itu sudah merasa dirinya dipuji oleh orang, ya kan, atau kemudian dimuliakan, disanjung kepada orang, dengan sanjungan itu akhirnya dia mudah untuk melupakan asal usul dan mulanya. Asal usul, asal mulanya. Karena sanjungan, madahihimlah, dipuji sama orang, bahkan kadang-kadang lebih viral daripada gurunya, lebih hebat daripada gurunya, lebih top daripada gurunya, jamanya lebih banyak daripada gurunya dulu. Dia sudah masuk viral ke YouTube, melebihi daripada gurunya, ya kan? Akhirnya dengan sendirinya itu, tanpa disadari, hakikat daripada terputusnya suatu hubungan. La ilaha illallah. Makanya Imam Abu Hanifah kalau berdoa dia mendahulukan gurunya daripada orang tuanya. Allahumma ghfirli wa li Muhammad wa li abi. Ya Allah, ampunilah aku dan guruku namanya Muhammad, baru orang tuaku. Mendahulukan gurunya daripada orang tuanya. Didoakan. Ya, itu sekelas siapa? Imam Abu Hanifah. Takut kalau ilmunya enggak barokah, ya kan? Kedua-duanya punya manfaat untuk kita sebagai anak atau sebagai santri, tapi yang paling lebih bermanfaat itu adalah hasil yang didapatkan dari seorang guru, apalagi hasil yang didapati melalui Nabi Muhammad SAW. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbileh min nafsi wa walidihi wan nasi ajmain. Kamu ini belum
punya iman yang sempurna sebelum aku. Kau lebih cintai daripada dirimu, orang tuamu yang melahirkan, anakmu yang kamu lahirkan, dan semua manusia. Hatta aku na'ahab ilaih. Karena manfaatnya Nabi kepada kita itu manfaat ukhrawi, manfaat dini, sama seperti manfaatnya seorang guru dibanding daripada orang tua, walaupun semuanya bermanfaat. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ru'yatun nafsi, jadi memandang ada kelebihan pada dirinya, memandang ada kelebihan pada dirinya. Apalagi kalau sudah, tadi saya sampaikan, sudah masuk viral, masyhur, pengikutnya banyak. Awas, jangan sampai lupa dengan asal usul kita. An-naf'u ala hasabil irtibat, manfaat ala hasabil irtibat itu tergantung adanya hubungan. La ilaha illallah. Qala Sayyidi, berkata guru kita Al-Habib Umar, min ghairi ayyi syakkin, tanpa diragukan, anna ayya fardin, sesungguhnya per individu, min ayyamihi, mulai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naf'uhu, kemanfaatan itu ala hasab irtibatih, sesuai dengan kadar hubungannya. Wa ghairu hadza ma hasal, selain ini ma hasal tidak dapat, ma hasal tidak berhasil, walan yahsula, dan tidak mungkin akan berhasil. Wa ghairu hadza la yujad, dan selain ini la yujad, tidak akan bisa ditemu. Wa baqi hadhihi suwarul ijtihad, sisa daripada ini suwarul ijtihad, itu hanya bentuk ijtihad, kesungguhan. Suara saja, bentuk saja, casing. Suwarun tuqam, bentuk didirikan. Hanya bentuk, dari patung, boneka. In wujidat fiha rawabit, jika didapati di dalam kesungguhan atau bentuk tersebut, patung tersebut, boneka, rawabit, hubungan, atharat, maka akan membekas. Wa illam tujad, dan jikalau tidak ada, lam tu'athir, maka tidak bisa berpengaruh atau membekas. La ilaha illallah. Kesimpulan yang bisa kita ambil, ya, kalau diri kita kedepannya ingin jadi orang yang manfaat, dari sekarang tata hubungan kita dengan Allah, dengan Rasul, dengan guru-guru kita, sebagaimana disebutkan ala hasabil irtibat. Ya, karena dai, pertama kali dai adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap ada dai setelah Kanjeng Nabi, dia harus memiliki ikatan irtibat. Ya kan? Man la syekh fa syekhuhu syaitan. Kalau orang tidak punya ikatan, berarti ikatannya dengan siapa? Syaitan. Tidak punya guru, berarti gurunya syaitan. Jadi para sahabat khulafa, pengganti Nabi. Wafat Nabi diganti para sahabat. Sahabat selesai, yang mengganti tabi'in. Wahakadha, terus silsilah rantai emas ini terus temurun sampai kepada Wali Songo. Wali Songo terus diturunkan sampai kepada para ulama-ulama yang ada.
sampai kepada guru-guru kita, sampai kepada kita. Alhamdulillah, ini namanya silsilah zahabiyah, rantai emas, rantai emas. Ya, nah, kalau urusan hal-hal yang bersifat duniawi saja, kalau kita tanya seandainya ada mobil rusak, kan perlu diperbaiki ya, supaya tidak rusak lagi, cari bengkel yang berkualitas. Masuk pekerjanya, punya enggak sertifikat bengkel, ijazahnya apa? Ijazah SD, lu SD ijazahnya yang sarjana ini, teman ajib. Ini baru urusan mobil. Nah, di atas mobil kita, hati kita, iman kita, semangat kita, istiqomah kita, agama kita, ya kan? Masa kita ambil yang keceng-keceng? Ya, kita ambil yang berkualitas. Dan letak kualitasnya satu, kalau si syekh ini ada hubungan sanad ilmu yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak dikerjakan guru, jangan dikerjakan, supaya Anda nanti kedepannya bisa bermanfaat. Ya, dan apa saja yang diarahkan oleh guru, laksanakan, amalkan. An-naf'u ala hasabil irtibat. Semisal contoh yang mudah, tidur jam 10:30 sudah. Tidur jam 10:30, saya tidur bismillah. Saya masih kuat melek. Saya masih semangat untuk belajar. Saya bisa untuk menghafal sekian. Tapi Syekh mengatakan 10:30 tidur. Tidurmu itu ente telah mengingatkan ikatanmu dengan seorang guru. Belajarmu melebihi batas, ente telah melepaskan ikatan dengan guru. Ya, itu ikatan dengan nafsu kamu ya. Dengan nafsu kamu, programmu ya. Silahkan. Kita bukan masalah hasil, tetap hafal dia, tetap pinter dia, tapi nafaknya berbeda. Apa nafak itu? Barokahnya ilmu berbeda. Buktinya pagi ngantuk, adkar ngantuk. Toh padahal program inti seorang syekh itu harus bangun jam sekian. Karena dia terlambat, karena sibuk ngapalin, mestinya jam 3 kurang seperempat bangun, dia bangunnya jam 4 kurang seperempat. Jam 4 kurang apa? Seperempat seandainya. Atau mungkin bangunnya jam 4 atau bangunnya jam 5. Bukan masalah. Kalau masalah alim, Google bisa membuat Anda alim. Google, AI bisa membuat alim. Tapi nafaknya ke depannya itu letaknya ada pada suatu apa? Barokah. Suatu apa? Barokah. Makanya santri-santri dulu itu kalau sudah masuk ke pondok, apa kata Syekh? Tidak mau pulang sebelum disuruh pulang. Itu santri dulu. Kalau sekarang kan beda, ya kan? Disuruh kanan, kiri, bahkan disuruh terjun pun dia akan terjun. Akan terjun dia. Kayak di kitab Faidul Mukhtarah tentang Asy-Syekhah, ada seorang santri ya, disuruh nyalain kompor, di atasnya ada kuali. Udah datang lagi ke Syekh, setelah ini apa Syekh? Kuali sudah saya taruh, di bawahnya kompor sudah saya nyalakan. Syekhnya lagi dalam kondisi hal, tahu hal, keadaan lain sudah, dia bainahu bainallah. Datang Syekh, kata Syekh, loncat masuk ke dalam.
sami'na atau loncat masuk ke wali. Di bawahnya ada api. Itu Daf'atul Mu'tar ada itu. Mau coba? Gosong tenang, gak gosong kau. Udah sekian menit, udah nih, udah selesai. Saya kembali dari halnya. Alhamdulillah. Ada apa ini? Tilmidah nyemplung ke kuali. Angkat, ada apa? Dilihat, ada apa ya? Masuk ke kuali, di bawahnya ada api, keluar seperti biasa. Paham? Nah ini orang-orang dulu kayak gitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah. Jadi kita kembali, irtibat ini penting. Ikatan kita secara khusus kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad SAW, sunnah-sunnah diperhatikan, kepada seorang guru mengikuti program dan tertib, ini penting. Tujuannya apa? Supaya diri kita nanti kedepannya bisa bisa bermanfaat. Nah, terakhir al-an, sekarang al-hathu wal-bahthu. Oh sudah, al-an al-babil qulub. Al-an sekarang al-hathu, anjuran, wal-bahthu, dan membahas an arbabil qulub, dari pemilik hati. Nuriduhum, kita mengharapkan mereka, yatawaffaruna terpenuhi, wa baqiyatul asbab, dan sebab-sebab yang lain atiyatun, akan datang, ala raghmi anfiha, walaupun mereka tidak memikirkan itu mana raghmi anfiha, mana anf itu. Walakin nurid, akan tetapi kita menginginkan imaratat darajatil ula, kita menginginkan imaratat darajatil ula, untuk menghasilkan kedudukan yang tinggi. Mana imarah aslinya memakmurkan atau mendatangkan. Wallahu ta'ala alam.